Kata Fani ada nenek-nenek yang masak cucunya jadi gulai. Gulai apa tongseng ya? Fani, lu kan suka cerita aneh-aneh gitu ya? Coba lu tahu nggak cerita yang berjiwa? Tahu yang dari Probolinggo itu kan, Hah, itu dia gimana sih? dia tuh urban legend tahun 90-an sih. Jadi dia cuma urban legend. Dia beneran ada. Oh iya, Dia beneran ada. Iya, jadi si Mbak Jiwo ini dia tuh nenek-nenek tua yang pernah makan cucunya sendiri dijadiin gulai. hah, gulai? Beneran gulai. Temennya tongseng, temennya soto, temennya yang daging-dagingan itu lah pokoknya. Si Mbak Jiwo itu dulu tinggal di daerah desa Kandang Kulon, Probolinggo. Ini pasti aja mau nanya, Probolinggo di mana sih, Pan? By the way, Probolinggo di mana sih, Van? Tuh kan, Probolinggo itu di daerah Jawa Timur. Dari Surabaya lurus tuh ke Bali. Oh, Bali. Tahu gue. Kan tadi nanyanya Probolinggo, kenapa jadi Bali? Terus apa sih yang bikin Mbah Jiwo jadi Urban legend. Yang bikin Mbak Jiwo jadi urban legend itu karena dia dapat wangsit, dapat perintah dari makhluk gaib gitu katanya untuk makan darah dagingnya sendiri. Gila, orang-orang pada jahat banget. Itu jadi ketahuannya gimana, Van? Jadi tuh si anak kecil ini kita kayak sebut aja F ya inisialnya. Si F ini tuh nggak pulang ke rumah setelah ngaji. Soalnya kan biasanya anak kecil ngaji tuh. Iya. Sampai jam 8 tuh dia nggak pulang. Nah terus orang-orang pada nyariin, orang tuanya juga 6 jam dicari nggak ketemu-ketemu. Akhirnya seluruh warga kayak geledah rumah satu-satu. Pas Udah sampai gitu. pas sampai di rumah Bang Jiwo itu tiba-tiba kepala desanya nggak sengaja kayak nyenggol wadah gitu yang ditutupin, pas kesenggol ada tangan anak kecil. Nah di situ mulai tuh kayak rumahnya Mbak Jiwo diidak gitu. Nah, ini tuh terus dia udah jadi pakarnya pas ketahuannya. Waktu ketahuan ya gue nggak tahu Aca udah dimasak apa belum, tapi kayak ini kita fokusnya kan ke Mbak Jiwo kan, kita fokus ke Mbak Jiwo ini yang kita omongin kan. Nah, itu kenapa sih dia kayak tega banget gitu deh? Ya dia tuh awalnya kan ya mengelak lah waktu ketahuan, tapi waktu diinterogasi ke polisi terus dia akhirnya mengakui kalau dia tuh ngebunuh si anak ini karena dia dapat wangsit tadi menjelang sholat Isya. Dia dapat wangsit untuk membunuh anak kecil yang masih darah dagingnya sendiri juga, dan itu datang kebetulan banget si F ini anak kecil tadi datang ke rumahnya Mbak Jiwo. Ya udah terus si F-nya ditelentangin, apa dimutilasi. Itu si F tuh sempat nanya kayak kenapa aku dibunuh gitu, tapi Mbah Jiwonya makin tahu sih tuh ngebunuhnya. Tapi itu dia kayak gitu pasti ada triggernya kan? Iya ada triggernya. Kalau nggak salah tuh kayak sekitar 20 tahun lalu dia tuh kakaknya meninggal gitu. Dan semenjak kakaknya meninggal itu dia stres, dia straight gitu. Dan dia sering banget kayak mukulin ibu-ibu atau mukulin Orang random gitu misalkan. perempuan. Iya tapi perempuan yang dimukulin. Nah tapi Mbak Jiwo kan juga perempuan ya, BTW Ya. aneh itu. Mbak Jiwo tuh saking seringnya mengganggu masyarakat lah, dia tuh pernah sampai dicelupin ke bak mandi itu sama warga gitu Oh my god, buat menghukum dia lah. kasian juga sih kayak gitu. Terus Mbah Jiwo sadar gak sih sama perbuatannya? Ya Mbak Jiwo sih akhirnya mengakui perbuatannya ke polisi ya, dan dia dihukum. Nah waktu itu tuh Mbak Jiwo sempat jadi, ya itu tadi urban legend buat nakut-nakutin anak 90-an tuh zaman kecil takut. Nah, kita kan Gen Z, gak Gak relate relate, anjir. anjir.